terkait dengan zikir itu kan ada 4 tahapan, mulai dari zikir jahar, zikir sir, sirul asrar, dan fanu zikri. Pertanyaannya adalah apa itu zikir sirul asrar dan sejauh mana kita mengamalkannya atau sudah mengamalkannya? Tanda nih bertemu Allah tadi ada 3 hal tadi yang saya katakan di depan. Apa? Dalam hati sudah lepas keakuan diri. Nomor 2, dalam hati muncul akunya Allah semuanya yang melakukan. Yang ketiga adalah hati terasa damai. Syariat saya dari Mojokerto ke sini numpak mobil, torikohnya jalannya tol, hakikat tujuan bertemu jenengan. Kalau sudah sampai ke sini bertemu jenengan, inilah makrifat. Syariat sampean bertemu Allah apa? Ilmu, udah disampaikan. Terus torikohnya semua aktivitas ibadah murni atau tidak? Yoiki torikoh sing mutasil yang dilakukan Kanjeng Nabi. Wis tak kandhani. Rasulullah pada saat itu segala ibadah baik murni atau tidak murni beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini hakikat, ini thariqah maksud saya. Lah hakikatnya, tujuannya adalah bertemu Allah. Berhubung ilmunya sudah disampaikan, otomatis dalam diri hati jenengan ada keinginan bertemu Allah. Ketika saat sudah bertemu, maka disebut ainul basiroh, melihat wujudnya Gusti. Terus pertanyaan nih, bertemu atau melihat wujudnya Allah itu apakah sirroh? Hamba iki mang yang melihat wujudnya Allah? Bukan. Bingung iki ngajin itu untuk kuno bingung iki. Dikir ada jahri pak, diucap di lisan Allah. Dikir sirri pak, hanya diucapkan di hati Allah. Yang kedua sirul asor pak, dikir yang sudah tidak ngucap, itu yang kita bahas itu. Nanti kalau sudah ainul basyiroh itu sudah terjadi, laksana ngene nyuwun sewu niki napa niki penghapus nggih. Umpama penghapus kula tutupi wujude nyata mboten? Mboten. Cek Nur sewu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Kiai, mriki niki sih utaminipun masyarakat Banyumas niki nembe napa nggih remene nderek niku selawatan niku tempundi-pundi diburu wonten pundi panggeran ingkang wonten saking Habib lho sinten mawon, tapi nggih niatipun saya kangge nambang ibadah. Lah niku umpami dipun pandang saking 4 zikir niku menawi sholawat ingkang sareng rame-rame ngoten niku kalebet ingkang syariat hakikat napa pripun dokter? Anu Kiai mohon keterangan ingkang jelas. Mekaten lho. Nggih. Sampun? Nggih. Kul katakan Muhammad lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu syafaat jami'an kelawan sekabehane. Kalau nggak salah itu surat dibuka Al-Qasas ayat 44 ya kalau nggak salah. Kalau nggak surat Al-Qasas surat Az-Zumar ayat 44. Al-Qasas dulu, barangkali saya salah menyebut. Nggih, Al-Qasas ya. Lillahi jami'an lillahi syafa'atu jami'an. Leres Bu? Matan sekarang Az-Zumar. Kalau gitu
Az-Zumar ayat 44. Anak Google. Berarti Az-Zumar nih. Az-Zumar ayat 44. Wong maca sholawat iku rata mayoritas pingin oleh syafaat. Tak lurus nih. Dan kita didoktrin dan didogma syafaat itu milik Kanjeng nggih mboten. Mari kita buka jawaban di Quran surat Az-Zumar ayat 44. Milik siapa itu? Lillahi ku tetep kedue Allah. Kul, katakan Muhammad, ini justru Rasulullah yang disuruh mengatakan. Sampai luwih percaya perkataane Rasulullah apa Habib? Rasulullah. Terserah jenengan. Iki mohon maaf, di luar sedang bersiteru ya tentang duriyah yang ngaku-ngaku Habib. Lah ngoten ya. Habib itu Pak, kalau menurut Quran itu surat Ali Imran 31 itu gak harus duriyah. Siapapun yang hatinya sudah makrifat pada Allah itu Habib. Yang kutanyakan yang ngaku-ngaku duriyah yang kita sebut Habib, hatinya sudah makrifat Allah belum? Wis karena gitu aja. Bon, surat Az-Zumar ayat 44. Ayo kita bedah biar ngaji ini tambah hidup. Kul, katakan Muhammad, iki Rasulullah langsung. Lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu, apa asy-syafa'atu utawi pertolongan ya, jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad bahwasanya pertolongan itu semuanya milik Gusti. Wis nek ono sing ngomong bahwasanya syafaat milik Rasulullah Muhammad berarti telah menyesatkan umat. Yes. Aku tanya, Muhammad ibnu Abdillah makhluk napa khalik? Oke, kita makhluk napa khalik? Buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Rasulullah sendiri ku berkata, bukan cangkeme Habib. Nyun sewu lho ya. Cangkem itu kan ya bahasa tuh. Aja tersinggung. Beda bahasa nggak apa-apa. Nah, ini kalau di Indonesia air, ya dah. Di Amerika water. Di Arab mak. Tapi di sini Banyumas apa? Banyu. Beda kok sebutannya, tapi ahad tunggal, gitu. Ngene kok gegeran. Gara-gara jeneng. Jangan. Nyun sewu. Ini Rasulullah sendiri hak wallahi yang berkata atas dasar perintah Allah. Kul, katakan Muhammad bahwasanya syafaat semuanya itu milik lah. Rasulullah itu makhluk, jenengan makhluk. Rasulullah disuruh perintah, diperintah Allah ngucap kul, katakan Muhammad. Al-Kahfi tadi, innama ana basyarum mithlukum, itu Rasulullah. Hei umatku, aku iki podo ambek awakmu, podo menungso sama manusianya. Artinya apa? Balagha mantek di situ mengandung pengertian apa?
kalimat itu. Itulah Rasulullah melarang Anda sebagai kita sebagai umatnya untuk menyembah beliau. Lah kok ono Habib sing njaluk disembah, sikile njaluk di ambung, mbok nean. Allah ya Karim. Makanya mohon maaf, kita pribumi selama ini berabad-abad dibodohi orang ngerti. Estu Pak. Ngapunten Kang Kadang. Ini pandangan dari, bukan pandangan syariat, pandangan hakikat. Mohon maaf, kita nggak ikut-ikut sana. Saya cuma menegaskan aja, aku mau ikut campur urusan geger-gegeran boten. Masalahnya saya sendiri sudah pernah gitu itu sama mlebu penjara 3 tahun. Nggih. Saya ngaji bab masalah niki, Pak. Tidak hanya saya diusir dari kampung saya mulai tahun 2000. Estu. Bahkan 2010 saya masuk penjara. Tak lakoni. Saya nggak mau berhenti. Intinya saya disuruh berhenti. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya berhenti kalau sudah pensiun alias game over. Jari arek-arek game over. Sebab kita manusia kullu nafsin dha'iqatul bakal bongko ae adalah apa. Bon. Ayat innama ana basarum mislukum itu Rasulullah menegaskan, janganlah kau puja, kau puji, bahkan kau sembah aku, jangan, tapi sembahlah apa siapa yang ku sembah, itu Rasulullah. Nyun sewu, jenengan salaman ngambung ilu, hati-hati, hati-hati. Hati-hati loh. Kalau secara jasmania saja dimaklumi karena itu hukum syariat. Sing nom luwih hormat nang sing tua. Anak birrul waliden terhadap orang tua. Santri terhadap kiai. Kalau sebatas jasmania monggo, tapi kalau sudah masuk melampaui batas ruhania hati sampai mujana makhluke, inilah dil mudil syirik bangsa hofi. Hati-hati. Mestinya ruhania kita menyembah, memuja, memuji hanya terhadap ilahun wahid. Inilah pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Pak ya. Estu jikalau ini terasa pahit, saya rasa tetap saya sampaikan. Sebab Rasulullah juga menyampaikan hal ini, walau karihal musyrikun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli, walau karihal musyrikun, walaupun beliau dicaci, dimaki, bahkan di Arab itu ya, di Mekah zaman waktu itu upaya golongan tokoh-tokoh kafir Quraisy membunuh Rasulullah, merencanakan mau membunuh Rasul. Akhirnya muncullah asbabun nuzul ayat hijrah. Rasulullah disuruh pindah ke Madinah, sehingga disebut sebagai golongan muhajirin, dan di situ ditolong oleh golongan ansor. Makanya disebut golongan ansor. Rasulullah tetap menyampaikan walaupun ada upaya untuk beliau mau dibunuh. Itu Rasulullah. Saya cuman di penjara unyil kecil ya, wes tahu. Ternyata indah Gusti Allah itu Pak. Saya dimasukkan penjara, ternyata saya tetap dakwah di dalam penjara terhadap narapidana, dan narapidana bermasalah itu akhirnya ketika mengamalkan ilmu amal istiqomah ini untuk mendekat pada Allah, hatinya tambah damai.
damai. Itu pun waktu saya di penjara di Mojokerto, mau ada upaya konangan, Pak. Tahu konangan? Ketahuan saya menyampaikan hal itu, saya dilayar, dipindah ke Madiun. Kalau bahasa LP itu dipindah, itu namanya dilayar. Dilayar. Sampai nek tau mlebu LP yo gak ngerti bahasa layar. Dilayar, dipindah. Tapi pada saat itu oleh karena teman-teman yang ada di LP gak terima, jikalau Gus dilayar, tolong semua dilayar. Ya gak mungkin dah ya, lah entek lah LP nih. Akhirnya ada perjanjian saya khusus dengan lapas, boleh ada di sini atau tidak dipindah dengan catatan tidak boleh ngaji. Ya sudah. Akhirnya pertimbangan mengambil maslahahnya, saya tidak ngaji secara terang-terangan tapi ngaji secara sembunyi. Waktu masak, waktu bersih-bersih ngaji, waktu cuci-cuci ngaji. Mboten secara terang-terangan seperti sebelumnya. Jadi Pak, mohon maaf, kita khususnya itu baca sholawat umumnya biar mendapatkan syafaat dari Kanjeng, karena kita beriman syafaat itu milik hanya Kanjeng Nabi, yang lainnya, Rasul yang lainnya nggak ada, nggak bisa mensyafaati umatnya. Ini selama ini yang kita imani, nggih mboten. Akhirnya berpondong-pondonglah kita kemana bersolawat. Saya tidak melarang orang bersolawat, ndak. Sebab ayatnya sudah ada, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Silahkan dengan catatan Anda harus tahu syafaat itu milik Allah. Bahasa sederhana gini loh Pak, Allah mengizini terhadap beliau Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah membawa syafaatnya Allah yang diberikan terhadap kita sebagai umat yang menganut ajarane Kanjeng. Kalau ini benar Pak, berarti status Rasulullah itu seperti air tadi, seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus, tapi sejatine asine yang menghilangkan itu Allah subhanahu pun. Inilah golongan orang yang mesti mendapatkan syafaat baik di dunia ini maupun di akhirat besok. Tak pasteake yaiku wong, itulah orang-orang yang sudah punya iman hanya kepada Allah pun. Titik. Silakan bersolawat Anda, tapi tulung mestine Habib tadi jelas no dununge yang seperti apa solawat itu, sehingga mendapatkan syafaat ini yang bagaimana mestinya diterangkan, biar iman kita sebagai umat itu biar apa ya, biar benar iman kita, biar ihsan. Enggak dikongkon dijak joget-jogetan, dijak mojo sholawatan, tapi gak roh dunungi. Intinya gini Pak, tanda kalau jenengan membaca sholawat dan mendapatkan syafaat itu ketika Anda bersolawat hati jenengan sertai dengan dzikir rasa, barulah Anda ini yang berhak mendapatkan syafaat. Dzikir rasa itu eling yang semua apapun syafaat itu terutama itu milik Gusti Allah. Ngoten lho Pak. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, perkenankan, nama saya Muhammad Mukmin dari Karanglewas. Pertanyaannya adalah sesuai dengan temanya tadi, adalah mengihsankan iman. Lah, ini yang saya tanyakan itu bagaimana cara mengimankan ihsan. Karena kita sudah tahu semua bahwa salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan zikir, itu kan ada 4 tahapan, mulai dari zikir jahar, zikir sir, sirul asrar, dan fan'u dzikri. Pertanyaannya adalah, apa itu zikir sirul asrar dan sejauh mana kita mengamalkannya atau sudah mengamalkannya? Dan yang terakhir, untuk mempertajam pertanyaan Bapak tadi, bahwa sudah lumrah ketika ada orang berpidato, baik itu orang awam maupun para ulama kiai, itu mengatakan begini: salawat serta salam mugi tetap katur kanjuk dumateng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya punika tansah ngajeng-ajeng berkah sosa pangetipun wiwit donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Lah niku dos pundi hukumipun? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana kita mengimankan ihsan ini? Mungkin bisa dilihat di dalam hadis fastaqomu, ada itu. Kalau di dalam Al-Quran napa hujanan iki? Oke, nah nyene dikongkon ngumpul. Ada batu, Pak, ya. Batu itu atos, keras. Terus di atas batu itu ada air yang menetes. Secara akal, mohon maaf, sulit air menetes ini akan membolongi, melobangi batu yang amat keras. Lah ngaten nggih? Hati kita keras, Pak. Karena hubud dunya, hati kita susah untuk bisa mencapai tingkatan makrifat. Oke, logis. Tapi jikalau air yang menetes itu tidak berhenti, terus menerus, maka aku yakin batu sekeras apapun akan menjadi lubang. Coba nanti dipraktekkan di rumah sebagai tamsil atau contoh atau sebagai angan-angan kita, tafakur kita pada Allah. Sama, bagaimana ihsan kita betul-betul hakul yakin, tidak hanya nurul yakin, hakul yakin. Jalan satu-satunya adalah zikron kathiron. Bahkan dalam surat Al-Insan Allah jawab, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore Muhammad, bahkan malam yang panjang, tetaplah kau itu menyebut nama Allah. Artinya cara hati jenengan diperintahkan untuk selalu ingat pada Allah. Betul, memang ayat ini mukhotobnya terhadap Ka Muhammad, tapi aslinya juga terhadap kita sebagai umat. Sebab wahyu per wahyu itu memang diturunkan terhadap kanjeng Nabi, tapi untuk kita. Ada, Pak, sebab orang yang beriman itulah untuk kanjeng Nabi aja. Mohon maaf, malam ini saya klarifikasi. Walaupun kamu khotobnya itu kembali kepada mufrad terhadap kanjeng Nabi Muhammad, itu aslinya juga terhadap kita. Beliau mekengkeng itu karena memakai mufrad, mukhotobnya itu. Akhirnya dia bersikukuh, oh itu untuk kanjeng Nabi aja. Kita kan umat banyak,
Iya kalau itu ayatnya kum baru untuk kita. Mohon maaf Pak, estu mohon maaf. Kita dididik di pondok pesantren itu ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ya tah? Ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, balaghah mantek. Tolong di masa jenengan ini si tasik wonten masa lo ya, belajarlah anak-anak kita yang masih di ibtidak, sanawi, aliyah, tolong raihlah ilmu itu. Nanti sebagai muqabbalah ketika saat jenengan musawirin, artinya masuk di dalam pengajaran dinut tauhid, nanti akan paham dan lengkap pemahaman jenengan. Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Untuk mengimankan ihsan, jenengan fastaqomu, teruskan oleh berzikir. Zikir yang mengingat Allah, sebab Allah sudah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya mengingat kepada Allah jiwamu akan damai. Ini yang kedua, bagaimana kita itu di dalam zikir itu bertahap, sampai di mana tahapannya sirul asrar. Bon, saya melihat di sini, mungkin bisa dibuka di dalam kitab hikam. Di dalam sirul asrar, ya toh, yang muncul dari la ilaha illa anta. Sirul asrar itu apa? Sir itu rahasia, asrar beberapa rahasia. Ini nanti jawabannya ada di surat surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Ini menyangkut masalah nur makrifat, bukan nurullah, tapi nur makrifat. Yang nur makrifat itu dari Nur Muhammad. Pun ngeten. Di dalam dzikir sirul asrar itu, yaitu dzikir yang tidak mengucap bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Wis gak nyebut nama, ya tidak berucap. Tapi pertama adalah su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Merasakan kalau Allah hanya ilahun wahid, hidup kang sejati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri kita dan di luar diri kita lah sang yang berperan. Segala hal apapun yang muncul dan timbul itu sumbernya dari Allah subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa ma lan opo ta'maluna kang doa gawe sira kabeh iku sangka Gusti Allah, bukan dari kita sendiri. Artinya kita harus mengasah terus dzikir su'aul basyirah, rasa tadi, rasa dalam hati. Rasa itu apa? Iman. Kita harus terus mengasah iman itu setiap saat dan waktu. Contoh, waktu sholat, sebelum kita takbiratul ihram, hati sampai harus yakin atau merasakan bisanya Anda takbir itu karena ada yang mentakbirkan. Tidak bisa takbir sendiri. Inilah kata Nabi Musa di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Hei kaumku, sesungguhnya kau telah dolim pada Allah. Tentu dolim pada dirimu sendiri. Rupanya apa? Bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Artinya nyun sewu, atiku mau iman, sukaria, bersukaria terhadap sapi mau. Artinya gambar sapi ada di dalam hati. Bittikhadikumul ijla, dengan bentuk kamu telah menjadikan anak sapi menjadi sesembahanmu. Iki kacamata hakikat, bukan syariat. Bukan sapi pedet-pedet wujud mboten. Apa?
ning ati ana rasa iman bahwasanya sing ngaji metu iki teko klason atiku ngunu, berarti sama halnya saya menyembah pedet. Tahu pedet nggih? Pedet itu anak sapi. Bagaimana caranya kita itu untuk bertobat? Fatubu ila bari'ikum, dengan cara faktulu anfusakum, lepaskan rasa keakuan dalam dirimu itu yang melakukan, dilepas. Inilah maksud su'aul basiroh. Ini sama halnya su'aul basiroh itu ada di surah Al-Ankabut ayat 5. Allah dawuh, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa dalam hatinya ingin bertemu Allah, ada keinginan untuk bertemu Allah, karena ada rindu. Mengapa demikian? Karena jenengan sudah mendapatkan guru akhirat dan diwejang ilmu untuk mengesahkan Allah. Mesti rindu sampean untuk selalu bertemu Allah. Waktu sholat ingin ketemu Allah. Barang siapa di antara kamu sekalian ingin, dalam hatinya ada keinginan, harapan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji, nih niki sampean kecoki, Allah berjanji pertemuan mesti terjadi. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Entah ketika sholat, entah ketika zakat, sedekah, puasa, haji, atau kerja, atau waktu makan, atau apapun. Tandanya bertemu Allah tadi ada 3 hal tadi yang saya katakan di depan. Apa? Dalam hati sudah lepas keakuan diri. Nomor 2, dalam hati muncul akunya Allah semuanya yang melakukan. Yang ketiga adalah hati terasa damai. Kalau ini sudah sampean pupuk terus sampean bangun su'aul basirah, maka lanjut yang kedua, tahapan di sirul asra yang kedua, ainul basirah. Apa? Bertemu. Melihat itu satu paket dengan bertemu. Syariat saya dari Mojokerto ke sini numpak mobil, torikohnya jalannya tol, hakikat tujuan bertemu jenengan. Kalau sudah sampai ke sini bertemu jenengan, inilah makrifat. Syariat sampean bertemu Allah apa? Ilmu udah disampaikan. Terus torikohnya semua aktivitas ibadah murni atau tidak, yoiki torikoh sing mutasil yang dilakukan Kanjeng Nabi. Wis tak kandhani. Rasulullah pada saat itu segala ibadah baik murni atau tidak murni beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini hakikat, ini torikoh maksud saya. Lah hakikatnya, tujuannya adalah bertemu Allah. Berhubung ilmunya sudah disampaikan, otomatis dalam diri hati jenengan ada keinginan bertemu Allah. Ketika saat sudah bertemu, maka disebut ainul basirah, melihat wujudnya Gusti. Terus pertanyaan nih, bertemu atau melihat wujudnya Allah itu apakah sirroh hamba iki mang yang melihat wujudnya Allah? Bukan. Bingung iki ngaji itu untuk kuno bingung iki. Syekh Ibnu Athaillah kalau mendefinisikan bertemu Allah iku ngene, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat tadi, yang menghadap disebut makhluk lah kan nggih. Oke, ruh. Yang dilihat adalah Allah, yang dihadap adalah Allah. Terus yang ketiga, yang melihat mata disebut mata. Ketiganya itu fana. Nama-nama 3 itu fana, hilang.
Terus yang ada siapa? Yo yang ada. Siapa yang ada? Buka dalam sifat wajib Allah pertama wujud. Sing wujud cuman Allah. Bukan Allah nama yang fana tadi. Al-Quran menjawab laisa kamislihi syai'un, sesuatu yang tidak bisa kau sebut, sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan yang lain. Makanya tadi saya katakan, Pak Bu, ini loh nek dereng dong belum paham, disimpan keterangan ini tadi. Cukup jenengan iki teruskan dzikir itu. Walaupun dzikir sampean belum kemakrifatan, lakukan terus dzikir. Dalam satu makalah Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk adzikra, tolong dzikir itu jangan tinggalkan. Walaupun li adami khudurika ma'allahi ta'ala bihi, walaupun dzikirmu belum bisa khudur ainul basyirah ketemu Allah, dzikir su'aul basyirah itu tetap harus jenengan lakukan dzikir rasa itu. Bon iki gampangane air yang netes, walaupun air walaupun belum bolong, namanya batu yang keras, jangan pernah berhenti olehnya netesnya air, terus neteso terus. Nanti pada waktu yang telah ditentukan, bolongnya atau lobangnya itu mesti terjadi. Urusan bolong itu urusan Allah. Sing penting jenengan iki ra tinggal, tidak meninggalkan dzikir. Dzikir ada jahri Pak, diucap di lisan Allah. Dzikir sirri Pak, hanya diucapkan di hati Allah. Yang kedua sirul asor Pak, dzikir yang sudah tidak ngucap, itu yang kita bahas itu. Nanti kalau sudah ainul basyirah itu sudah terjadi, laksana ngene yun sewu niki napa niki penghapus nggih. Umpama penghapus kula tutupi wujude nyata mboten? Mboten. Sampeyan tak kasih tahu Bapak Ibu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, zat yang maha suci hidup yang memperjalankan jenengan itu ada di dalam dan di luar jenengan. Wujudnya Allah itu sampean beriman. Sama dengan Bu, di dalam kubeluk itu ada penghapus. Jenengan sudah iman. Oh ya. Oke. Sampean jangan berhenti di sini. Jenengan harus fal ya'mal amalan sholihan, harus ada tindakan bagaimana caranya kabar yang saya terima dan saya yakin itu menjadi hakul yakin. Tadi nurul yakin, nur cahaya yakin, keyakinan, sampean sudah ada keimanan. Aku percaya semua itu Allah, tapi aku belum ketemu Allah, belum nyoto Allah bagi saya. Karena sebab ada tutup. Bukan Allah itu bisa ditutupi loh Pak ya, yang ditutupi kita yang tertutup. Itu harus dihilangkan. Nah, lewat su'aul basyirah terus dibangun dzikir rasa itu sampai kapanpun. Kalau itu sudahnya dengan lakukan terus menerus, maka ainul basyirah bertemu. Detik-detik dikatakan bertemu itu pada saat waktu detik hilangnya tutup ini. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ila nur. Al-Baqarah 257. Nyotone Allah di dalam diri jenengan itu bersamaan hilangnya kegelapan. Lah iki mang ini ki gelap wis. Gak nyoto penghapuse iku gelap. Tatkala cahaya makrifat itu dinyalakan dalam hati jenengan, maka saat itu juga kegelapan terhadap Allah akan dihilangkan. Nah, kalau sudah gini, hakul basyirah yang terakhir. Yang saya umbah nggih.
menyatakan. Artinya iman sampean tadi penghapus bisakah diganti? Bu, bapak, ini onde-onde. Percaya? Tidak percaya. Artinya sampean sudah hakul yakin menyatakan dalam diri jenengan iki keakuan diri hamba itu sudah enggak ada. Tinggal innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Toha ayat 14. Sesungguhnya aku itu adalah Allah. Hidup dalam diri jenengan itu loh dawuh, bukan Anda. Kita itu sudah nggak ada, lihat. Mengatakan yo aku iki Allah, ora ono pangeran sing wajib kok sembah kejaba yo aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat li dzikri, semata-mata untuk mengingat aku, lo aku. La ilaha illallah sudah lewat, la ilaha illallah sudah lewat, anta sudah lewat, ana tinggal aku. Inilah makrifat akhiri fana'ud dzikri. Fana'ud dzikri berarti sudah kefanaan, ingat iku jenengan wis tidak. Jadi wis gak ngaku-ngaku kalau aku sing eling. Kalau aku yang dzikir, aku yang membaca sholawat, aku yang sholat, aku yang zakat, aku yang puasa, aku yang haji, sudah lepas semuanya. Aku makhluk sudah ganti semuanya. Akunya ilahun wahid, itulah yang berperan hanyalah Allah. Wis. Inilah tahapan-tahapan dzikir yang terjadi pada diri seorang kekasih Allah. Wis jenengan nek ingin jadi kekasih Allah, monggo sampean lakukan seperti ini. Yang ketiga pertanyaannya lupa. Apa tadi yang ketiga? Mohon izin ngapunten. Mempertajam pertanyaan Bapak tadi itu tentang ketika ada mubaleh atau penceramah itu melakukan dakwah. Oh, ngeten. Nggih. Syafate, nggih. Pun niki saya akan memakai kacamata dua, ada min dan kacamata plus. Kacamata syariat dan kacamata hakikat. Kalau kacamata syariat itu masih memandang makhluk. Jadi kalimat itu bernuansa syariat. Tapi hati sampean maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad itu hidup yang menguasai beliau. Sangat dipahami ya? Sama dengan gini Pak, secara logika kalau saya tidak meminum air ini, rasa haus tidak hilang. Lesan syariat saya berkata, hilangnya rasa rasa haus itu sebab saya minum air syariat. Tapi maksudnya air dalam hatiku adalah wujudi Allah. Innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Lah, ini akan bisa tembus ke wujudnya Allah di dalam setiap makhluk itu manakala kita sudah melakukan tahapan dzikir ini. Secara syariat kacamata enggak apa-apa, tapi ini akan bermasalah manakala hati kita itu juga mengimani dari makhluk. Sakit dipaham nggih? Dan ini tidak akan bahaya membaca sholawat atau syafaat mengharap dari Kanjeng Nabi apabila itu hanya di lisan, tapi hati panjenengan maksudnya Muhammad itu Allahnya yang menguasai Muhammad. Makanya syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Muhammad jenengan makhluk. Rasulullah bisanya berdiri rukuk sujud atas dasar
perintahe Gusti. Berarti jenengan bisanya berdiri karena didirikan, bisa rukuk dirukukkan, bisa ngaji dingajikan. Itulah status maksud Rasulullah utusane Allah. Sampai nek diutus makan ya ora iso makan sendiri, ngaji ya gak iso, gak bisa ngaji sendiri. Ikulah hakikatnya. Nyun sewu, ad-dunya mataul ghurur. Bagi siapa? Dunia itu sifatnya adalah menipu. Bagi siapa? Dan bagi siapa dunia itu tidak menipu? Nyun sewu, urusan dohir, urusan dunia ini bagi kita yang belum ilahun wahid, belum bertuhan keesa, maka akan bahaya. Justru akan menutupi penghalang hati kita pada Allah. Tapi bagi panjenengan, kalau sudah ilahun wahid, hati jenengan sudah memegang sirul asrar dengan tahapan dzikir mulai syu'aul basyirah sampai hakul basyirah, sugiyo koyo opo, kayao koyo opo, fisik jenengan urusan dunia, urusan istri, suami, anak, harta benda, dan semua itu tidak akan membahayakan jenengan. Justru semua itu akan menjadi kendaraan jenengan untuk berwasilah bertemu dateng Gusti Allah. Tergantung. Itu tadi. Jenengan syariat tok apa sak hakikate. Kalau syariat tok ya bahaya, kalau sak hakikati sekalian hakikati enggak akan bahaya. Sebab dalam salah satu ayat Allah katakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Tolong urusan ruhania, negeri akhirat, raihlah. Satu sisi bagianmu di dunia jangan kau tinggalkan. Bagian dunia berarti syariat, bagian akhirat berarti hakikat. Ini dikatakan juga pada diri Rasul dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengkisahkan sejarah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iki adalah syariat dari masjid ke itulah perjalanan jenengan di syariat. Tetapi jangan berhenti, harus Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul, lepas landas cara pesawat, tinggalkan dunia, hati sampai tinggal no kesenangan dunia, walaupun secara jasmani campur dengan urusan dunia, biar enggak terpengaruh ruhaniyah, langsung naik menuju Sidratul Muntaha. Inilah suluk menuju wusul. Maka biar tidak menjadi dunia ini pengaruh penghalang kita pada Allah, sistemnya jadilah kau seperti ikan yang hidup di laut. Walaupun airnya terasa asin, ikan itu tidak terasa asin. Artinya dagingnya ikan laut tidak bisa dipengaruhi oleh asinnya air lah. Nggak ada. Ikan laut itu asin, nggak ada. Sampai mancing, sampai goreng nggak terasa tawar, tidak asin. Aneh, dia tiap saat dan waktu campur dengan air asin tidak terasa. Apa sebabnya? Karena dia hidup. Ikan tahu, ikan tempe, nyun sewu ya, ikan mati nggih ya, sampai uyai dulu, sampai goreng asin ndak? Asin. Aneh bin ajaib niki. Karena apa? Ikan tempe tahu iku ikan mati. Artinya hati kita manakala kegolong hati yang mati, maka pasti terpengaruh dengan kesenangan dunia. Kalau hati kita tergolong hati yang hidup, nggak akan, Pak. Masih jabatan sampai presiden, nggak mungkin dolim pada rakyat, nggak mungkin korupsi. Karena dia sibuk hatinya berzikir dateng Gusti. Nggih niki rahmatan lil alamin. Jadi mboten napa-napa cara syariat, Pak, jasmani, tapi berbahaya manakala rohaniah kita tidak berhakikat. Itu aja. Nggih.
Sekali lagi Bapak mungkin. Nah itu belakang nih kok ada. Sinten? Lah niki ngarep iki ono ya apa iki? Ayo sing disik-disikannya kelmik monggo ngoten mawon. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mengki tak tambahi Pak, tenang ae. Bonus nggih. Ngapunten Pak Yai. Nggih, jenengan berdiri biar bisa disoting. Badhe tanglet niki. Wau kan Pak Yai ngendikan mun nyampaikan bahwasane sekabeh tingkah laku utawa perbuatan kita itu saking Gusti Allah, saking kersane Gusti Allah. Lah berarti misal kita berbuat keburukan atau kejelekan, entah itu nyolong terus mendem terus nopo mawon sing tersesat niku termasuk kan saking Gusti Allah. Niku pripun Mbak Yai? Nggih. Niku mawon pun. Nggih. Nggih. Inilah kiai sak donya ga iso jawab. Kecuali sing jawab Allah baru bisa. Artinya apa? Di dalam Al-Quran hujahnya ada. Jikalau baik datangnya dari Allah, jikalau jelek dari nafsumu sendiri. Ini dipandang syariat benar supaya kita biar tidak condong ke pekerjaan maksiat. Sekalipun yang menguasai di situ Allah. Yes. Kalau kita itu memandang dari syariat, bingung Pak. Kiai syariat nggak berani mengatakan iku songko Gusti Allah. Mesti mengatakan nafsu karena memang beliau punya dasar hujah Al-Quran. Terus kalau kita tarik dari kacamata hakikat berarti ada penguasa dua. Allah dengan nafsu dalam diri kita. Lah ngoten nggih. Padahal hakikat itu memandangnya itu ilahun wahid, ketunggalan. Terus biar gak bingung bagaimana kalau maksiat itu datangnya dari Allah, ya apa iku biar kula saged nrimo. Lah ngoten nggih. Saged memahami. Mohon nyun sewu. Bahasa maksiat, bahasa taat itu kan muncul dari syariat, baik dan jelek. Nyun sewu. Terus siapa yang berkuasa sesungguhnya di dalamnya itu tergantung kita mandangnya dari mana. Kalau mandang hakikat mandang ahad loh Pak ya, keesaan Allah, nggak boleh kita mengatakan penguasa dua, nggak boleh. Walillahil masyriq wal maghrib, walillahilan iku tetep kedue Allah opo al masyriku utawi sing nguasai jagat etan wal maghrib lan jagat kulon itu hanyalah Allah. Sampai akan paham dan kita tidak akan protes dan tidak menuduh ada penguasa dua manakala kita sudah sampai di hakul basiroh. Kalau belum masih bingung Pak kita, estu masih bingung. Ingat, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Tatkala itu bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau itu fasad, rusak, maka rusaklah semua. Apakah itu? Hadis Rasulullah sahih, itulah hati. Terus dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 insyaallah kalau enggak salah.
Bukan hati maksudnya seperti hati ayam, bukan. Al-qalbu ay ar-ruh, maksudnya ruh. Jikalau ruh kita itu beriman ada 2, bahkan ada 3, ada 4, maka rusaklah ruh itu. Setelah itu maka rusaklah seluruh perbuatan jasmani kita, Pak. Rusak di mata Allah, bukan di mata manusia. Akhirnya jasad kita ini gampang maksiat karena kita tidak merasa Allah dekat atau Allah selalu melihat kita. Nyun sewu, tombok togel niku dosa napa mboten miturut syariat? Larangan apa perintah? Nyun sewu Pak, saya tidak ngomong inisial loh ya. Saya pernah tahun 2001-2002 diparani kiai Pak, ulama, minta nomor. Mohon maaf ya, saya katakan ulama karena pandangan umum dia tukang ngaji. Kebebeng, tahu kebebeng Pak? Keterpaksaan, hutangnya banyak. Niku bilang sama saya, Gus, dudu nomor esuk kemis iku piro muncule kanggo nyaur utang tok ae. Saya coba, mohon maaf. Ini tingkatannya kita sebagai tukang ngaji, isok ngaji. Apalagi yang tidak belas, nggak gitu toh. Artinya siapapun kita, apapun status kita, kalau belum sampai dzikir sirul asror, su'aul basyiroh, bahkan hakul basyiroh, mesti terbuai Pak, kita itu hati kita dengan kebiarin dunia terbuai, sehingga kita akan buta pada Allah. Akhirnya kita akan gampang dan berani berbuat maksiat. Husnul a'mali nata'iju husnil akhwal min qalbin zalihidin. Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah, perbuatan dohir jasad ini akan bagus itu tergantung sumber yang muncul, keadaan ruhaniyah itu bagus apa ora. Bagusnya hati ruhaniyah jenengan yaiku min qalbin zahidin. Kalau di dalam Al-Qur'an, inni wajjahtu wajhiya, wajah ras sampean menghadap ke wajahi Gusti, baru itu benar. Nek wis seperti ini Allah terasa dekat dan Allah terasa selalu melihat kita. Nggak akan Pak kita itu gampang berbuat maksiat. Bapak Ibu, terus bagaimana kita meyakini kalau maksiat itu datangnya dari Allah? Ngeten, jangan dilihat makhluke. Nek sampean lihat makhluke mesti muncul kata-kata maksiat, mesti muncul kata taat dan maksiat. Coba sampean lihat dari sisi ilahun wahid yang berkuasa, siapa? Lah kalau sampean sudah melihat itu, barulah kalimat maksiat dan taat itu fana. Sehingga manakala ditarik ke syariat lagi, sebab apa Allah menguasai si A berbuat maksiat, si B berbuat taat, sebab apa? Lah asbabun nuzul akan masuk niki, seret sampean tahu jawabane. Oh, mek satu jawabane. Yang taat sami'na wa ata'na, yang maksiat sami'na wa asaina. Jawabannya di dalam surat Al-Baqarah ayat ndek-ndekan. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu. Mereka yang maksiat itu karena dituturi atau tidak, dinasehati atau tidak, tetap hatinya la yu'minun, tidak percaya.
Lah maksiat niki sing kula maksud maksiate ati. Maksiate ada dua, maksiate jasad dan maksiate roh. Khusus yang kubahas tadi adalah maksiate roh. Apa maksiate roh? Musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Nek maksiate jasad iki ditata ning hukum syariat. Wis ngerti iku bojone wong. Paham ya? Tapi ya apa Pak? Lah sing wedok ya seneng. Sampeyan salahno ya apa? Tir padha irenge, sir padha seneng. Wis. Padahal wong wedok iku akeh sing gak duwe bojo. Iku wae ditulung, sing rondo ditulung. Ngoten nggih? Artinya ditulung itu ya nek nulung ya saanake, Pak. Nulung mboke tok ya sih. Nulung saanake karena dia nggak punya suami, suaminya meninggal. Jenengan seneng mboke yo harus seneng saanake. Ojo mboke tok sakno yati gitu. Nggih. Iku nek jenengan direstui garwa jenengan. Nek gak direstui yo ojo polah. Jangan cari perkara. Ibu, seorang ibu tugasnya adalah melahirkan. Ngoten nggih? Adakah seorang bapak melahirkan? Tidak ada. Sampai hadis kan muncul, ya toh? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung, mengandung lagi. Terus kayak ngoten. Udah kodrat sampean Bu niku gitu. Kodrat ya harus diterima. Nyun sewu mbok kula niki sampai umur swidak isih meteng. Estu mbok kula niki dulur sing nomor 10. Saking seringnya diliwati bayi. Nyun sewu. Mbok dulu itu kalau melahirkan digawe watuk niku ceblok. Mbok nggih umur 60 itu masih hamil. Nggih, saudara saya sekandung itu 12, Pak. 12. Kula tiru sekarang. Anak saya sekarang 7 separuh. 7 anak saya sekarang 7. Wis mboten saged bedakno kula wedoke pira lanang pokoke 7 separuh. Tahu 7 separuh nggih? Nah 8 kurang titik ngoten. Hampir 8. Saya harus di atas 12. Gak kalah dengan orang tua. Orang perempuan janganlah kau keluar kodrat. Kan ada perempuan aku sudah wegah mau hamil lah gitu nggih. Wis kok umpama saya bisa meteng hamil, saya gak njagakno seorang wanita meteng dewe. Berhubung saya seorang suami laki-laki mboten bisa hamil, ya harus sing hamil adalah istri lah gitu toh. Makanya janganlah wahai saudara kaum wanita, bila mana suamimu minta kau hamil lagi, ikhlas ridholah kau hamil lagi. Makanya kau menghamil ngandung lagi terus wis gak leren pun kok belakang dari situ toh Bang. Jadi kita akan mengatakan tidak maksiat, tidak taat manakala melihat Allahnya. Sebab gak mungkin Allah itu berlaku maksiat.
Kalau kita sudah duduk di akad, selain akad kan nggak ada. Kan nggak ada, Pak. Yang ada kan cuman Allah. Bagaimana mungkin kita makhluk yang tidak ada bisa melakukan maksiat taat? Makanya saya katakan bertemu Allah itu bagaimana mungkin kita yang sebagai makhluk yang sifatnya tidak wujud bisa melihat yang wujud. Mungkin boten? Boten mungkin. Jadi yang bisa melihat yang wujud sendiri, berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Setelah dalam dirimu kefanaan keakuan dirimu sebagai makhluk. Bau wengung memangnya kalau sudah di situ, Pak. Tapi kalau sampai terus menerus gelem dzikir seperti itu, Allah sendiri yang akan membimbing diri jenengan, dan jenengan tidak akan pernah bingung manakala nanti kalau sudah di hakul basiro. Nggih. Bapak tadi bonus niki bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan Gus, kula saking Pemalang. Pemalang. Nama Tarsono. Oh, tebe. Nggih. Ade tanglet niku dzikir sirul asror niku napa wonten bacaan khusus napa namung cekap rasa atau diingat. Itu setunggal. Lan ping kalih niku niki secara syariat ingkang sering kedadosan teng lingkungan kula niku pidiahan niku Napa bidiahan? pidiahan niku Apa? pidiah Oh, Pidiah. bayar nggih denda itu, denda bidiah, yang kafarot. sepuputan lambai sholat Nggih, nggih. terus diganti kali was. Oh, nggih. Niku cara syariat lah, cara hakikat itu terus pundi. Lan pintikone kula nggih awon-awon ngaos tauhid ingkang disebut mutakut seket. Ngantos nggih sepriki teksih selangkung tahun wonten. Tapi mboten nate wonten bahasan tentang kerohanian napa tesis dalam tingkatan napa pripun. Sing akhirnya kula ngoyak-ngoyak Gus Muflason niki teng Tegal kula jogi teng mriki kula kejar niku. Amargi selami kula nderek ngaos tauhid tapi mboten kok mlebet teng kerohanian. Nggih. Mung hanya nggih niku teng syariat belakang niku. Ngoten nggih. Nggih, cekap atur kula lan nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dzikir sirul asrar iki proses Pak. Muncul dari kalimat tauhid di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tolong iki sampean buka di dalam tafsir Mutasyabihah itu di dalam Al-Qur'anul Qadim. Nek Al-Qur'anul Karim berarti bacaannya, tafsirane Al-Qur'anul Qadim. Tapi kalau sampean lihat dari tafsir muhakamah, apakah Ibnu Katsir, apakah tafsir Jalalain, tafsir Munir, tidak ketemu tentang sirul asrar. Mboten saged ketemu. Ketemunya itu nanti ada di dalam Al-Qur'anul Qadim, yaitu wahyu Gusti Allah yang tersirat yang ada di dalam hati jenengan. Iku nanti akan terbuka manakala jenengan sudah sampai di hakul basiroh. Itu muncul sirul asrar. Lah fungsine bacaane cukup praktek dirasa. Kalau bacaannya ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Kalau jenengan mau tok lesan ini, hati tidak berjalan rasa, jenengan akan mendapatkan karomah. Jenengan akan muter-muter di makom mukasyafah, tidak bisa ke musyahadah bertemu Allah, nggak iso, mboten bisa. Itu tidak jauh berbeda ketika jenengan dzikir jahar kali sirri. Jenengan masuk thariqah manapun muktabaroh katanya,
ketika jenengan suluk puluhan tahun, pengen tahu saya sudah wusul? Mohon maaf loh ya, karena saya juga korban Pak, jujur saya korban, saya pelaku puluhan tahun, jujur saya masuk di dalam toriko, salah satu di antara toriko yang muktabaroh, aku nggak usah nyebut ya. Saya diaturi dzikir sirri, mohon maaf pada saat itu tahun 74 Pak. Berapa? Satu hari satu malam 20.000. Kalau sekarang berapa? 5.000. 20.000 Pak. Tapi itu memang proses birriyadhah wal azkar, memang proses itu. Tapi saya katakan, kalau terus sampean ada di dzikir itu, nggak bisa untuk dikatakan husul di maqam musyahadah pada Allah. Kita endingnya nanti terminalnya di maqam mukasyafah, jenengan penuh karomah, jenengan akan mohon maaf, dalam mukasyafah itu jenengan itu tiap saat dan waktu itu gampang ketemu malaikat, keliwar-keliwari malaikat ikut tahu. Malaikat arep ngambil bebek sampean, ketemu takok, "Il, kate nandi? Bebekmu tak joko. Kapan, Il?" Iki cara muhadasah ya, omongan pribadi. Cara ruhaniyah. Ya, sok minggu jam 10 siang. Loh, akhirnya ngomong kita pada bebek, "Bek, bojone paman," ngeten, atau paman bojone bebek. Bebek ajeng dijogok Gusti Allah minggu jam 10. Eblas saya. Tahu eblas? Ngomong apa sih kamu? Padahal bebek masih seger-segere, gitu, masih sehat. Gak mungkin. Loh, kejadian sungguh minggu jam 10 itu dia dipanggil oleh Allah, tidur gak bangun. Loh, itu babakan ilmu kasyaf, ilmu karomah, itu bukan ciri wali, bukan ciri kekasih Allah. Ada tamu datang, seret, mau curhat dan minta tolong. Karomah ngomong, karomah yang dibawa itu ilmu karomahnya itu ngomong nangoni hati jenengan. Orang yang datang tamu itu habis tengkar kemarin, mau pisahan, sing laki nempeleng, sing perempuan nyelatu. Begitu masuk, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," duduk, tamunya durung ngomong, langsung jenengan ngomong. Kalau jadi suami laki-laki, kalau nempeling tembok, jangan nempeling istri seorang wanita. Kaget mboten? Kaget. Loh, kok tahu? Ibu jenengan walaupun punya mulut dua, yo jangan mewir-mewir. Orang laki-laki jangan dicelatu-celatu. Kaget nggih? Kaget. Umume umat manusia pada umumnya mesti nuduh jenengan iku wali. Buka ning Quran, ciri wali bagaimana? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum cirine kekasih Allah itu hatinya gak gampang gelisah, gak gampang susah, khawatir, takut. Sebab apa? Hatinya itu wis yakin, sibuk kabeh sing ngatur Gusti pun. Aman toh? Mboten cirine sing koyo ndak. Makanya masyarakat harus tahu. Jangan didik-didik orang yang sudah tahu perkara yang akan terjadi. Oh, itu wali, karomah, kewalian. Bukan. Tapi juga ada
kekasih Allah itu dibonusi Allah karomah. Tapi karomah itu bukan tanda kewalian seseorang terhadap Gusti. Balik pada Quran. Jadi boten enten lafate Pak, prakteke dirasa, dan dirasa itulah yang akan membangun hati sampean yakfur bitaghut, bisa meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, maka bisa bertemu Allah. Yang kedua, lali fidyah. Nggih. Bagaimana fidyah secara hakikatnya? Iku kan nyaur toh Pak, fidyah itu. Kadang syariat kita, orang tua kita sakit gak sholat 40 hari, akhirnya dibayar fidyah atau diganti sholat, disauri. Hakikatnya ya apa? Nyun sewu. Surat Al-A'raf ayat 172 dibuka. Al-A'raf 172. Wis tah pawenak nek ngaji ana kitab ini nggih. Sampun Bu, ketemu? Dereng. Paketane lemot. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruhaniyah sampean kali kula waktu di zaman ajali sebelum dunia didadekake iku sudah punya teken janji pada Allah. Salat iku wajib toh? Wajib. Hafidu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perjanjian. Muhammad 5 waktu, nggih 5 waktu. Di situ Allah katakan, betulkah ruh al arwah, aku Tuhanmu, tetapkah kau bercinta, menyembah, memuja, memuji hanya padaku? Jenengan jawab teng mriku qalu bala syahidna, qalu mongko padha jawab sapa arwah bala injih syahidna, bersaksi, melihat, bercinta, menyembah, memuja, memuji sapa ingsun dateng jenengan. Oke, langsung dicatat, disestempel, tes. Wa nafakhtu, kemudian lalu ditiupkanlah roh itu terhadap jasad. Disitulah Bapak Ibu nikmatul ijad sudah Allah laksanakan. Nikmat dimana penciptaan jenengan kali kula sebagai makhluk. Lalu Allah juga menyiapkan nikmatul imdad, kelangsungan kehidupan, kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani kita waktu di kandungan, vitamin dilewatkan ibu, lah ngoten nggih. Bapak yang kerja, ibu ya yang hamil, yang mama kasih makan bayi di dalam kandungan. Jangkep 9 bulan lebih. Mohon maaf Bu nggih. 2 kates luru, 2 monyor. Tahu monyor? Penuh dengan ASI. Monyor penuh asinya, itu loh namanya kalau Jawa Timur monyor. Entah kalau di sini apa namanya? Besar nih loh Pak Bu. Mengker. Ngapunten ya. Niki fakta. Allah sudah menyiapkan nikmatul imdad terhadap bayi jenengan kali kula. Lah ruhnya bagaimana? Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang dilahirkan dari seorang wanita, apakah itu orang tuanya muslim atau ghairu muslim, tetap fitrah.
artinya fitrah ruhaniyah sampean kali kula ini masih mulus menyembah Allah, menyembah ilahun wahid, masih syahidna. Makanya anak kecil kata hadis meninggal sebelum balik itu adalah langsung surga. Ini sebagai celengane orang tuh, celengan, tahu celengan ya? Nyun sewu, karena dia belum teringgapi dosa, belum teringgapi perbuatan yang melanggar hukum, karena bigori aklin belum balik. Anak kecil itu laksana Kanjeng Nabi Adam di surga, tidak ikut kerja, pingin apapun itu keturutan. Pak, Bu, gule, datang gule. Si kecil gak ikut kerja, gule. Minta mainan, datang mainan. Nabi Adam gitu. Adam dalem Gusti, kui pingin urip terus ning negeri surga. Injih, apa sebabnya? Kepingin apa ae kula gak katik rekoso, soro-soro kerja, datang sendiri. Oh iya, tapi satu yang harus kau pegang perjanjian apa? Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu, karena pohon itu berbuah khuldi. Jikalau kau mendekat mesti kepingin, jikalau kau kepingin mesti ingin mendapatkan, kalau sudah mendapatkan mesti kau makan. Siap ngoten, syahidna, nggih Gusti, jenengan nggih ngoten, nggih Gusti, kula nyembah jenengan. Tapi ketika akil balik datang, laki atau perempuan, akil balik, sing laki cari gendaan, cari pacar, sing istri memeti, lah ngoten nggih. Makanya jangan heran ada anak SMA, anak SMP hamil, karena dia sudah balik. Artinya kita semua Pak, kalau sudah masuk dalam balik, akil balik, nafsu itu masuk, jeret, nyodorkan buah khuldi. Ketika Nabi Adam mendekat, enak be kok anget. Terus wis kedemok piye rasane, lah ngoten nggih, diteruskan. Akhirnya apa? Itu kan sebabnya kan kena daya tipu iblis. Sama jenengan daya tipu nafsu, yaitu kesenangan dunia. Itulah buah khuldi hakikatnya. Akhirnya diusirlah Nabi Adam dari surga ke dunia. Kita Pak, akhirnya kita nikah, kita punya anak, kita kerja sorok. Tadi enak-enak jadi anak kecil, lah lapo jadi anak kok jadi anak kecil terus gitu, enak terus. Udah, ini proses kita, siapapun kita prosesnya seperti ini. Bahkan nenek moyang kita Nabiullah Adam juga begitu. Yang penting dawuh Gusti Allah yang terakhir, kembalilah pada Allah dalam keadaan fitrah. Adam dalam enakan ning dunya, soro Gusti pingin balik nang negeri asalmu, injih fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Ono syarat Adam napa? Trimon kalimat iki. Pundi yang dimaksud kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Baru kalau sudah diterima diamalkan bisa la ilaha illa ana. Nabi Adam menerima kalimat ajaran Kanjeng Nabi bagi kita di jalur dinu tauhid. Inilah maksudnya kalimat atau wahyu, wis dilakukan baru bisa. Jadi kembali kita, sebelum kita kembali dalam kematian secara syariat, itulah sak bejo-bejone wong sing paling bejo, yaiku ya wong kuwi tatkala ning dunya dheweke sudah bertemu Gusti Allah. Jadi pertama
fidyah tadi adalah sampai niku setelah meninggalkan perjanjian sampean. Berapa tahun? Kita sampean hitung dewi. Mulai akil balik gitu. Terus bagaimana caranya kita menyaur dari fidyah yang kita tinggalkan? Sampean buka di dalam surat Ali Imran ayat 31 tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum, itu akan diampuni Allah manakala jenengan ini, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku, ajar aku di dinu tauhid, falya'mal amalan sholihan, lalu lakukan. Jadi kita jangan ngikuti syariat tok Pak, tapi juga harus mengikuti hakikatnya yang pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Umume umat Islam iku ngikuti ngelakoni syariatnya saja, tapi hakikatnya ruhaniyah kita no, tidak. Inilah sebetulnya yang dikatakan meninggalkan kewajiban, meninggalkan perjanjian kita pada Allah. Udah niku tok mau selesai. Oh ya, ya, aku 8 second gitu pun. Ini saya kaji setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan. Siapapun umat, dari manapun penjuru datangnya umat, Ramadan itu saya bahas akoid seket iki, atau sifat wajib Allah dan wajib manusia atau Rasul, saya bahas komplit di bulan Ramadan. Boleh mengikuti langsung di pondok, boleh lewat live. Memang Pak, kebanyakan itu hanya disampaikan secara syariat. Padahal mulai dari sifat wajib Allah 20, mohal 20, di situ kan ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, ya toh. Semua komplit itu mestinya pendidikan rohaniyah. Entah beliau-beliau tidak menyampaikan, itu saya juga tidak tahu alasannya. Yang jelas kalau sudah kita membahas wujud, itu pembahasan rohaniyah, bukan jasmaniyah. Walaupun di dalam sifat ma'ani 7 itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu nang ruhaniyah. Makanya ini saya bahas hanya ada di bulan Ramadan setiap tahun. Kalau tahun depan itu saya masih diizini Allah untuk membahas, saya bahas. Jikalau saya belum digemkan, dipensiunkan, pasti akan kami bahas. Sampai bisa mengikuti langsung ke pondok, di sana sampai hanya berangkat orang tok dengan pakaian udah gratis, dahare gratis, tileme pun jenengan tinggal ngurungokke ngaji udah, terus melakukan kholwat, monggo. Terus bagaimana kita yang ngaji sudah di dalam sifat-sifat wajib Allah, terus belum dibahas tentang kerohaniyahnya, ya jenengan harus bertanya kepada si ngeji, Pak. Tanya, jenengan harus tanya dari kerohaniyahnya itu keterangan wujud yang bagaimana, kidam bagaimana, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, sampak mutakaliman, sifat mukhali Allah, sifat jaisi Allah, sifat wajib Rasul, mukhali Rasul, jaisi Rasul, akhirnya lengkap 50. Niku saya bahas setiap tahun itu cuman di bulan Ramadan. Inilah modal pertama sebagai dasar tauhid. Untuk pengembangannya itu adalah di dalam ilmu tasawuf lainnya. Mukobalahnya terserah, kitab hikam boleh, jami usul aulia monggo, banyak kitab-kitab yang berversi tasawuf, fatkur robani ada, sakerso jenengan. Nggih. Wonten malih niku cukup. Pun Bapak Ibu, ada
Yang tanya ibu? Oh sudah. Oh diwakili Bapak E. Maaf ini Pak, mau tanya. Iki bonusi loro lah. Nggih. Seperti ini yang ditanyakan tadi. Nggih. Ini butuh jawaban. Nggih. Karena di kampung-kampung itu banyak orang-orang yang nggak sholat kok mau dipijai. Itu gimana jawabnya, boleh enggak? Sudah. Nggak sholat kok difidyai gitu. Yes. Kalau bahasa syariat tentang fidyah, apapun ilmu syariat itu khilaf. Beda madhab, beda pandangan. Kalau saya menjawab secara syariat, mohon maaf, wong madhab iku nggih kathah, nggih sakersa. Boleh, karena dia awalnya juga bersyahadat, cuman belum beriman. Cara bahasa syariat ya ta? Tapi kita tidak tahu ruhaniyah beliau mungkin lebih dekat pada Allah daripada kita. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Kadang-kadang ada seseorang itu untuk mencapai kepada Allah itu kan ada sistem dua Pak, wasilun dan majdubun. Kalau wasilun secara jasmani taat hukum syariat. Ruhaniyah berhakikat gandeng renteng, indah. Cara orang berjalan kaki kiri juga kaki kanan. Kalau majdubun boten, syariate saenake dhewe, tapi ruhaniyahnya itu selalu berdik. Orangnya disebut jadab, gendeng. Nah kita kan tidak tahu dari pandangan lahir kita, dia tidak pernah tapi KTP-nya terus sebagai ahli waris kita sebagai anak, apakah boleh memfidyahkan pada orang tua padahal orang tua nggak pernah boleh. Pandangan syariat boleh, silakan. Terus bagaimana secara hakikat? Apalagi sing penting iku syarate awaladun solihun yada'ulah. Kirim dungo, ibadah sing diterima itu ibadah sing bersumber dari hati yang jahidin, hati yang makrifat dateng Gusti. Buka surat Al-Maidah ayat 27. Allah katakan, Al-Maidah 27 potongan. Ini mengkisahkan Habil dan Qabil ibadahnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun yang diterima Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang takwa, bukan nasab, duryah, bukan. Hati yang bertakwa. Apa sih takwa? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tentang ke Allah sudah, untuk mengesahkan Allah sudah, amal praktek dzikir jenengan kholwat istiqomah terus menerus. Inilah Pak, sampean sikapi sendiri. Nggih, cukup nggih? Pun bijing nggih kula nggih wonten acara melih. Nggih, besok waktune ngaji kian. Pun Bapak Ibu hadirin, apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan betul-betul estu menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita, keluarga, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma barik lana ya Allah,
jami ahwalina wa ilaihim. Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri ma'rifatika wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.